Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah setengah dari kita sudah hadir ya. Sebenarnya jumlah kita di grup ini ada 93 orang. Tapi ini yang hadir baru 60 orang, tapi termasuk saya berarti 59 peserta. Masih ada sekitar 33 peserta lagi ya yang belum masuk. Mungkin nanti bisa di Sholat mungkin Bu, sholat. aplikasikan untuk teman-teman untuk masuk ya, Bapak Ibu yang lain supaya nanti jangan tertinggal. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berkenaan dengan PPG kita. Yang pertama, mungkin kemarin Bapak Ibu sudah ikut Zoom pertama ya dengan Bu Sri Mulyati, Ketua Prodi PPG yang menjelaskan tentang UP ya, persiapan UP dan juga UKIN. Nah, kemarin mungkin sudah dijelaskan jadwal-jadwal untuk UP dan UKIN yang semula 11-12 ya untuk UP-nya. Dan ternyata kemarin setelah Zoom itu dari pusat itu ada perubahan jadwal dan mungkin sudah Bapak Ibu baca juga pengumumannya di grup, sudah di-share juga bahwa untuk UP dan UKIN itu ada dimundurkan ya. Jadi dimundurkan jadwalnya untuk UKIN itu di akhir Oktober seperti di jadwal yang sudah dibagikan di grup Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini untuk modul yang ketiga kan masih berlangsung besok terakhir. Jadi jika ada Bapak Ibu yang belum menuntaskan modul yang ketiga ini, harap segera menuntaskannya seperti tugas itu upload tugas itu paling lambat hari ini karena besok sudah tanggal 3 memang terakhir, tapi kalau modul yang ketiga ini belum tuntas, maka Bapak Ibu belum bisa didaftarkan ke UKM PPG untuk mengikuti ujian UP dan UKIN. Oke, masih ada di sini Bapak Ibu yang belum selesai di modul 3 belum tuntas? Sudah semua ya? Sepertinya sudah semua ya. Tapi kalau memang ada yang belum selesai bisa dituntaskan hari ini ya, supaya nanti bisa segera didaftarkan ke UKM PPG. Baik, materi untuk hari ini, materi yang kedua, kita ini setiap hari Bapak Ibu sesuai dengan jadwal juga yang sudah saya bagikan di setiap kelas itu. Jadi kita mulai induksi itu dari tanggal kemarin, tanggal 1 sampai nanti di hari Minggu tanggal 5. Dan untuk kemarin itu induksinya itu hanya diisi oleh Bu Sri Mulyati. Sedangkan mulai hari ini, tanggal 2 sampai tanggal 4 itu jadwalnya itu satu hari itu dua materi, Bapak Ibu. Dua materi dimulai dari jam 13.20 sampai 15.20, kemudian masuk lagi di 15.30 sampai 17.30. Itu dalam satu hari ada dua materi itu sampai hari Sabtu. Sedangkan di hari Minggu jadwalnya kita di pagi jam 8 sampai jam 10 itu hanya satu materi. Jadi Bapak Ibu supaya tidak bingung, sebenarnya linknya itu diklik saja untuk link Zoom itu sesuai dengan LMS. Tapi nanti di grup akan dibagikan lagi masing-masing oleh dosen yang akan mengajar. Jadi jangan salah masuk link ya atau salah masuk grup. Walaupun semua grup WA atau link Zoom itu materinya sama, dosen saja yang mengajar yang berbeda-beda. Oke, tadi kita di materi pertama yaitu tentang materi profesional. Kita masuk di materi kedua ini tentang materi pedagogi. Intinya induksi ini adalah memperkuat pengetahuan Bapak Ibu sebenarnya materi-materi ini sudah Bapak Ibu baca di modul, baik itu di modul 1 tentang profesional, modul 2 ada pedagogik, dan juga modul 3 tentang perangkat pembelajaran. Nah, di sini kita nanti lebih banyak diskusi saja Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu menyiapkan UP, UKIN, untuk ujian UP, serta UKIN nanti yang berkaitan dengan penguatan pada materi pedagogik ini. Saya yakin Bapak Ibu secara teori sudah sangat di luar kepala ini mengetahui apa pendekatan pembelajaran dalam pedagogik ini dan tentu pasti Bapak Ibu juga sudah menerapkan dalam pembelajaran ketika di sekolah menggunakan pendekatan-pendekatan apa pembelajaran
yang sudah Bapak Ibu baca di modul pedagogi. Mungkin kita sambil mengulang, nanti juga kita sambil berdiskusi. Ini pedagogik ini juga persiapan untuk Bapak Ibu membuat modul ya, modul yang akan dipersiapkan untuk UKIN seperti itu. Karena dari modul ajar UKIN itu di UKIN itu nanti akan dibuat video pembelajaran. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat dulu pembahasan ya di dalam dalam modul pedagogik itu ada apa saja. Kemarin waktu di LMS bisa di-download Bapak Ibu modulnya atau hanya cuma bisa dibaca saja atau bisa di-download dari LMS. Boleh dibuka mikrofonnya. Tadi saya mute-kan. Boleh dibuka mikrofonnya. Hanya Kalau bisa dari dibaca, LMS Bu. bisa di-download modulnya. Bisa di-download, Bu. Oke. Sebenarnya itu juga mempermudah kita untuk bisa membaca lagi. Karena intinya itu kan sama isinya. Oke, sebentar saya share dulu materi kita hari ini. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini modul yang saya tampilkan adalah modul yang Bapak Ibu upload, yang Bapak Ibu upload yang Bapak Ibu download ya, download dari LMS. Jadi Bapak Ibu bisa juga mengakses. Nah, ini materi modul pedagogik ini nantinya yang akan masuk ya, masuk dalam materi baik itu ujian UP dan juga kita jadikan acuan untuk membuat modul ajar yang bisa kita gunakan untuk membuat video bikin juga. Jadi di sini di dalam modul ini terdapat beberapa pendekatan ya, Bapak Ibu, seperti pendekatan pembelajaran ada sampai 8 topik yang dibahas. Yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran yang berbasis PBL, kemudian ada PJBL, kemudian ada pendekatan berbasis DBL, kemudian ada pendekatan TPEK ya, Technological, Pedagogical and Content Knowledge ya, ini disebut dengan TPEK. Kemudian ada pendekatan pembelajaran deep learning, kemudian juga ada pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis, kemudian pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus, kemudian ada juga topiknya karakteristik dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Alpha. Kemudian topik 8 guru profesional di era digital dan artificial intelligence atau AI. Nah, ini yang terdapat di modul pedagogik Ibu Bapak dan tentunya Ibu Bapak ini sudah baca ya. Jadi modul-modul yang materi-materi yang disajikan di modul ini nanti akan berkenaan. Dia yang pertama nanti dengan konten materi-materinya itu akan ada pada ujian UP ya, UP nanti dan juga pendekatan-pendekatan pembelajaran ini yang akan Ibu Bapak pilih mau pakai yang mana untuk dipakai di modul ajar yang akan dibuat, kemudian juga digunakan digunakan untuk mengajar keperluan UKIN. Oke, ini secara garis besarnya ya, Pak Ibu. Oke, sekarang ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Sambilan nanti kita diskusi ya Bapak Ibu untuk persiapan Bapak Ibu membuat modul. Nah, kemarin kan ada beberapa juga yang mungkin bukan di kelas ini ya.
yang menanyakan apakah boleh modul yang kemarin itu di tugas 3 ini digunakan kembali untuk modul ajar pada UKIN. Karena di UKIN itu kan butuh lagi diminta modul, kemudian kita membuat video pembelajaran. Jadi boleh digunakan modul yang sama, boleh juga tidak. Misalnya Bapak Ibu ini untuk eh yang modul tugas yang modul 3 ini mau dipakai untuk tugas modul 3 saja boleh, atau ini Bu saya mau menggunakan lagi nanti untuk UKIN juga boleh. Dengan catatan bahwa modul itu benar-benar dikerjakan, dipersiapkan untuk apa dikerjakan dengan benar untuk UP karena apa? Antara pembuatan modul dengan yang diajarkan pada UKIN ketika mengajar itu sebenarnya harus sesuai dengan modul. Karena banyak nanti misal modulnya menggunakan pendekatan pembelajaran misalnya PBL atau PJBL atau TIPEK. Oke, di modulnya sudah bagus menjelaskan penggunaan pendekatan itu, langkah-langkahnya itu sudah terlihat. Tapi ketika nanti di video, ketika disebutkan itu model PBL, model pendekatannya atau PJBL, nah ketika mengajar itu tidak terlihat. Ya, Bapak Ibu tidak terlihat di situ ada PBL atau PJBL atau TIPEK sesuai dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih seperti itu. Jadi banyak yang seperti itu. Ketika kita sinkronkan antara modul juga dengan pembelajarannya itu tidak sinkron video pembelajarannya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika nanti membuat modul untuk UP. Karena kalau kita pilih PBL, maka harus tercerminkan di dalam modul itu pendekatannya menggunakan pembelajaran berbasis ya PBL. Kalau yang PJBL harus terlihat PJBL. Jangan nanti ketika di modulnya PBL atau ini mengatakan saya menggunakan model atau pendekatan pembelajaran PJBL, tapi tidak terlihat di situ langkah-langkahnya itu PJBL. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah di luar kepala ini, karena membuat modul untuk materi pembelajaran itu kan wajib. Ketika kita akan mengajar, sebelum kita mengajar, kita harus menyusun perangkat pembelajaran yang salah satunya adalah modul ajar. Karena biar jelas kita mengajar, jadi harus disusun dulu modul ajar. Baik, tadi saya sebutkan bahwa di topik pertama itu ada membahas PBL dan PJBL. PBL dan PJBL. Oke, PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah, sedangkan PJBL itu adalah eh, pembelajaran berbasis project. PBL Problem Based Learning, sedangkan PJBL adalah Project Based Learning ya Bapak Ibu. Jadi ini kadang-kadang sering tertukar antara PBL PJBL. Nah, jadi ingat saja kalau dia ada PJBL, J itu adalah projectnya, PJ itu adalah project, jadi dia berbasis harus ada proyeknya, sedangkan PBL itu berbasis masalah. Nah, itu dia bedanya. Kita lihat. Nah, di sini pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis project ini merupakan pendekatan yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Nah, kalau PBL itu berfokus pada pemecahan masalah nyata, sementara PJBL melibatkan siswa dalam pengembangan proyek nyata. Jadi satu untuk memecahkan masalah, yang PBL kalau PJBL itu harus ada proyeknya, harus ada proyeknya apa. Nah, itu dia bedanya. Maka pada topik satu itu yang dipelajari pada modul pedagogik. Kemudian kita lihat karakteristik utama yang PBL itu, eh, Project Based Learning. Yang pertama itu ada fokus masalah nyata, kemudian PBL itu berpusat pada pemecahan masalah yang relevan dan nyata. Kemudian tanggung jawab siswa, siswa bertanggung jawab penuh atau proses atas proses belajar dan penyelesaian masalah. Kemudian kita sebagai guru berperan sebagai pendukung dan pembimbing dalam proses pembelajarannya. Nah, ini karakteristik utama dari PBL, Bapak Ibu. Kemudian kita lihat kalau PJBL itu seperti apa. PJBL tadi kan berbasis proyek, artinya harus ada menghasilkan satu proyek nyata. Kalau kita menggunakan pendekatan pembelajaran ini. Nah, karakteristik utama PJBL itu apa? Siswa merancang, di sini ada desain mandiri, siswa merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek sendiri. Kemudian dia solusi fleksibel,
Masalah dan solusi tidak ditentukan sejak awal. Jadi mendorong inovasi siswa. Kemudian ada refleksi berkala, proses refleksi terhadap perencanaan dan hasil proyek dilakukan secara rutin. Kemudian produk atau proyeknya itu inovatif, menghasilkan produk nyata dan inovatif dengan evaluasi yang berkualitas. Nah, kalau kita lihat di PBL ini, sintak atau langkah-langkahnya itu apa saja yang ada di PBL ini? Yang pertama itu sintaknya, alur pembelajarannya operasional. Apa isinya? Pendekatan masalah. Karena tadi PBL itu kan problem based learning ya. Jadi pendekatannya itu berproyeksi pada masalah. Jadi yang pertama yaitu sintak yang pertama, alur profesionalnya itu ada pendekatan masalah, kemudian peninjauan pengetahuan, kemudian ada pemecahan proyek kolaboratif, laporan. Nah, kemudian yang kedua ada sistem sosial. Di sini ada interaksi antara guru dan siswa, antar siswa dan siswa saling bekerja sama dan juga komunikatif aktif dalam memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga ada prinsip reaksi. Jadi guru memberikan responsif terhadap kondisi siswa, artinya memberikan tanggapan terhadap kondisi siswa, kemudian memotivasi dan membimbing dalam strategi serta penyusunan laporannya. Kemudian ada sistem pendukungnya, lingkungan dan sumber belajar. Jadi sumber belajar itu bisa dari apa saja, bisa modul, kemudian dari akses online atau yang bersifat digital atau multimedia untuk pembelajaran interaktif. Yang terakhir itu ada efek pembelajarannya. Jadi hasil belajar kognitif, kognitif itu secara pengetahuannya dan non-kognitif, segi kognitif dia dapat memahami konsep dari segi pengetahuan, sedangkan non-kognitif itu dia bisa mendapatkan sikap yang kreatif, kolaboratif, dan kemandirian. Jadi inilah apa sintak ya, tahapan-tahapan dalam pembelajaran PBL. Tapi yang alur operasional pembelajarannya, langkah-langkahnya itu eh, ada masalah, kemudian pengetahuan, pemecahan, kemudian berkolaboratif bersama memecahkan masalah, hingga terakhir membuat laporan. Nah, ini pada PBL. Nah, kalau kita bisa lihat kesimpulannya, kalau PBL itu dan PJBL itu sama-sama berpusat pada siswa dengan tujuan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Nah, PBL berfokus pada eksplorasi masalah terbuka yang membutuhkan analisis mendalam untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Jadi, memecahkan masalah. Ada satu masalah, kita pakai pendekatan PBL, berarti dalam pembelajaran Bapak Ibu tuh harus ada masalahnya apa yang dipecahkan. Karena dia berbasis pada pemecahan masalah. Nah, sedangkan PJBL itu berorientasi pada penyelesaian proyek. Harus ada proyek nyata yang keduanya efektif. Ya, keduanya efektif, mau PBL, mau PJBL itu melibatkan mahasiswa. Namun itu tadi PBL lebih menegaskan atau lebih menekankan pada proses penyelesaian masalah, analisis masalah, sementara PJBL itu menekankan pada produk atau hasil akhir itu project, berbasis project. Nah, itu dia perbedaannya Bapak Ibu. Nah, selama ini Bapak Ibu kalau mengajarkan bisa ada satu materi, pasti nanti itu Bapak Ibu bisa menentukan pendekatan mana yang sesuai untuk mengajar materi tersebut. Jika satu materi itu memang lebih fokus pada pemecahan masalah, maka Bapak Ibu bisa menggunakan PBL. Tapi kalau materi itu menekankan nanti ada bisa menghasilkan satu produk, maka kita menggunakan PJBL. Jadi kalau kita memilih pendekatan itu, maka kita harus melihat materinya dulu. Tidak semua materi itu bisa digunakan dengan satu pendekatan, atau tidak satu materi itu bisa dilakukan atau dipilih misalnya PBL, tapi sebenarnya dia lebih cocok ke PJBL. Jadi materi itu juga mempengaruhi kita dalam menentukan pendekatan mana yang mau kita pilih untuk kita gunakan dalam mengajar Bapak Ibu. Nah, kalau perbedaan saya rasa cukup jelas. Karena apa? PBL itu berorientasi pada pemecahan masalah, ada masalah, sedangkan PJBL itu adalah
menekankan produk dan harus ada hasil akhir berbasis proyek di akhir pembelajarannya. Nah, kalau kesamaannya ya sama-sama berpusat pada siswa, kemudian bisa sama-sama mendorong pembelajaran yang aktif karena apa tadi berpusat pada siswa. Jadi kita mengharapkan siswa itu bisa terlibat langsung dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian apalagi yang sama-sama karena melibatkan kerja kelompok baik PBL maupun PJBL itu siswa itu saling bekerja sama dan juga saling berkolaborasi. Baik itu untuk menghasilkan proyek pada PJBL, baik itu memecahkan masalah pada PBL. Nah, kemudian membantu mengembangkan keterampilan abad 21 itu Bapak Ibu seperti skill komunikasi, kolaboratif, kreativitas dan berpikir kritis. Nah, ini yang disebut dengan keterampilan abad 21 itu ada 4 poin. Komunikasi, kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis, dan kemudian apa kesamaannya? Melibatkan perintegrasian lintas disiplin ilmu. Oke, bisa jadi nanti dia saling berintegrasi dengan keilmuan yang lain. Nah, maka PBL dan PJBL itu disatukan pada topik satu ya. Itu pembahasannya karena apa? Sama-sama berpusat pada siswa, mengajak siswa untuk bekerja sama dan juga bekerja sama secara kelompok dan saling berkolaboratif. Nah, itu kesamaannya. Perbedaannya, satu pada masalah, memecahkan masalah, dan satu lagi pada menghasilkan proyek. Oke, saya yakin Bapak Ibu ini banyak kan menggunakan pendekatan ini selama ini dalam pembelajaran Bapak Ibu. Lebih mana kalau dilihat dari materi PAI yang Bapak Ibu ajarkan selama ini, Bapak Ibu lebih banyak menggunakan PBL atau PJBL, Bapak Ibu? PBL, Bu. Tergantung materi ya Bapak Ibu. Kalau PBL atau PJBL Bapak Ibu. Selama ini membuat modul, pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajarannya lebih ke arah mana? Lebih ke PBL atau ke PJBL? Ke PBL-nya, Bu. PBL-nya ya, tapi Bukan tergantung masalah. materi juga nanti ya, karena tergantung materinya juga, tergantung nanti kelas berapa mengajar, karena kan beda-beda kelas, nanti materi yang diajarkan pasti akan berbeda, pasti tentunya pendekatan pembelajaran yang dipilih juga akan berbeda. Baik, kita masuk di topik 2 itu disajikan juga ada pembelajaran DBL, pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi. Di sini DBL ini adalah pendekatan yang mengakomodasi kebutuhan belajar, kemampuan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Tujuannya adalah memastikan setiap siswa belajar secara efektif, bukan membedakan pintar atau kurang pintar. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini bukan tentang memisahkan siswa, melainkan memberdayakan potensi mereka masing-masing. Nah, kita kenal pembelajaran berdiferensiasi ini kan pada kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Nah, oke, saya ada ketinggalan tadi, tapi sebenarnya sudah saya sebutkan tadi yang DBL tadi, tapi nanti sudah ya tadi kita langsung masuk ke DBL. Ini Oke, kita kenal pembelajaran berdiferensiasi ini kan pada kurikulum Merdeka, di mana kita pada pembelajaran diferensiasi ini melihat bagaimana minat dan gaya belajar siswa dan juga kebutuhan siswa. Antara satu siswa dengan siswa lain itu berbeda-beda kebutuhannya, Bapak Ibu. Nah, pada DBL ini Bapak Ibu bisa juga memilih ya, memilih ini sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran PAI. Nah, tergantung materi lagi yang mana yang bisa digunakan untuk materi DBL ini. Kalau kita melihat modulnya, sebentar saya share. Oke.
Bentar ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini ya konsep dan peta DBL ya. Kalau kita lihat karena tadi memperhatikan bagaimana kebutuhan siswa, minat dan gaya belajar karena setiap peserta didik itu kan gaya belajar, minat ketertarikannya itu kan pasti antara satu siswa dengan siswa lain itu kan berbeda-beda. Jadi bisa kita lihat di konsep peta DBL ini di mana prinsip-prinsip pembelajaran DBL ini adalah adanya asesmen berkelanjutan, pengajaran yang responsif, kemudian kurikulum berkualitas, lingkungan belajar, dan kepemimpinan rutinitas kelas. Nah, kalau Bapak Ibu bisa mendownload sudah mendownload modul ini juga, di dalam modul juga sudah diberikan contoh-contoh video pembelajaran yang menggunakan konsep pendekatan dari pembelajaran DBL ini. Nah, apakah selama ini Bapak Ibu sudah ada nggak yang menggunakan DBL ini dalam pembelajaran pendekatannya? Tapi kalau kita sudah kurikulum merdeka kan pembelajaran sudah menggunakan ya pembelajaran berdiferensiasi ini. Selama ini digunakan nggak Bapak Ibu? Digunakan, Bu. Oke, pasti digunakan karena ini muncul pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pada kurikulum Merdeka ini ya. Jadi bisa kita lihat bahwa di sini di dalam pembelajaran DBL ini ciri-ciri ciri-cirinya itu bersifat proaktif. Jadi guru itu secara proaktif dari awal sudah mengantisipasi kelas yang akan diajarkan dengan merencanakan pembelajaran untuk peserta didik yang berbeda-beda. Artinya bahwa siswa yang kita ajarkan di dalam kelas itu bahwa baik kemampuan, minat, gaya belajarnya itu pasti akan berbeda antara satu dan sama lain. Jadi bukan menyesuaikan pembelajarannya dengan peserta didik sebagai reaksi dan dari evaluasi tentang ketidakberhasilan pelajaran sebelumnya. Kemudian menekankan kualitas daripada kuantitas. Nah, di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kualitas dari tugas lebih disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan berarti anak yang pandai setelah selesai mengerjakan tugasnya akan diberikan lagi tugas tambahan yang sama, namun ia diberikan tugas lain yang dapat menambah keterampilannya. Oke, di sini di DBL ini menekankan pada kualitas bukan kuantitas. Kemudian berakar pada asesmen. Guru selalu mengasesmen ya para peserta didik dengan berbagai cara untuk mengetahui keadaan mereka dalam setiap pembelajaran sehingga berdasarkan hasil asesmen tersebut guru dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan peserta didik. Jadi nanti asesmennya itu atau evaluasi mengasesmen peserta didik itu bisa dengan berbagai cara ya, tergantung nanti kebutuhannya. Nanti asesmennya itu kan bentuknya beda-beda ya, ada portofolio dengan memberikan tes, memberikan soal, dan macam-macam bentuk asesmennya. Jadi ini supaya guru bisa mengetahui bagaimana keadaan mereka dalam setiap pembelajaran sehingga dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian ciri yang lain apa? Menyediakan berbagai pendekatan, konten, proses pembelajaran, produk yang dihasilkan, dan juga lingkungan belajar. Jadi dalam pembelajaran DBL ini, menggunakan pendekatan DBL ini ada 4 unsur yang dapat disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik ya. Di dalamnya itu mempelajari materi, minat, gaya belajar mereka. Jadi keempat unsur yang disesuaikan adalah konten. Apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya, prosesnya, kemudian produknya, apa yang dihasilkan setelah mempelajarinya, dan lingkungan belajar. Jadi iklim suasana belajarnya itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu sudah mendownload modul ini,
Di sini saya rasa cukup jelas sekali juga diberikan contoh-contoh video bagaimana menyusun perangkat pembelajaran modul ajar dengan menggunakan pendekatan DBL ini dan juga bagaimana mempraktikkan ya mengajar dengan menggunakan pendekatan DBL ini. Pernah nggak Bapak Ibu setelah di-download modul ini ada dibaca lagi di luar kebutuhan untuk menyelesaikan tugas di LMS? Nah, ada nggak dibaca lagi? Sekali-sekali, Bu. Nah, Ya, Bu. atau hanya di-download untuk kebutuhan mengerjakan tugas saja di modul 2, setelah itu tidak dibuka lagi. Padahal kalau Bapak Ibu mau membaca lagi di sini sangat lengkap sekali di dalam topik 2 ini dijelaskan sampai diberikan contoh bagaimana cara membuat modul dengan pendekatan DBL ini. Dan kemudian ada juga disajikan video guru yang mengajar dengan menggunakan DBL ini pada materi PAI ya, untuk mata pelajaran PAI. Nanti bisa kita lihat. Karena kadang-kadang sudah di-download, sudah selesai nih topik 2 modulnya. Apa modul di pedagogik, kemudian Bapak Ibu tidak baca lagi. Padahal di modul ini sangat banyak sekali pengetahuan yang bisa Bapak Ibu dapatkan tentang materi pedagogik ya Bapak Ibu. Oke, kemudian cirinya tadi berorientasi pada peserta didik. Tugas diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan, sehingga guru merancang pembelajaran sesuai dengan level kebutuhan peserta didik. Guru lebih banyak mengatur waktu, ruang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik daripada menyajikan informasi ke peserta didik. Kemudian ciri-cirinya merupakan campuran dari pembelajaran individu. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk kadang-kadang belajar bersama secara klasikal dan dapat juga belajar secara individu. Oke, dan kemudian bersifat hidup karena guru berkolaborasi dengan siswanya terus-menerus untuk menyusun tujuan kelas maupun individu dari peserta didik. Kemudian guru memonitoring bagaimana pembelajaran yang cocok dengan para peserta didik dan bagaimana penyesuaiannya. Oke, coba kita lihat bagaimana menyusun. Nah, kalau Bapak Ibu buka di sini penelitian-penelitian juga tentang DBL ini juga ada dicantumkan. Di sini ada contoh video terkait pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran PAI, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya contoh-contoh seperti ini bisa Bapak Ibu gunakan sebagai referensi nanti untuk misalnya nih, Bapak Ibu pilih modul di dalam modul ajar itu dibuat dengan pendekatan DBL. Nah, bisa nanti Bapak Ibu jadikan video referensi ini sebagai referensi Bapak Ibu dalam membuat video untuk ujian UKIN Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan DBL. Nah, sama juga seperti PBL dan PJBL tadi. Nanti coba Bapak Ibu buka lagi modul yang sudah di-download itu. Bapak Ibu bisa jadikan itu sebagai referensi. Ketika modul ajar yang dipilih pendekatannya PBL atau PJBL atau DBL, maka masing-masing video itu bisa memberikan referensi Bapak Ibu dalam membuat video pembelajaran Bapak Ibu. Toh kita coba buka satu ya. Ini contoh pembelajaran yang menggunakan pendekatan DBL. Boleh kita. Terlihat Bapak Ibu? Using whiteboards every day transform the way we bring videos to life. As a fully remote agency, whiteboards let us collaborate in real. Bapak Ibu, bisa dilihat videonya Bapak Ibu? Belum, Enggak, Bu. Bu. Belum bisa, Bu. Belum? Belum, Bu. Bisa Belum. dilihat Bu. Sebentar ya. Videonya. Diferensiasi dalam proses pembelajaran diharapkan dapat berperan pada pembiasaan dan hasil belajar. Peserta Belum didik terlihat, Bu. dan kehendak dan kemampuan hati. Oke, sudah.
Awalnya, Belum, Bu. proses Belum, Bu. pembelajaran Ya? saya belum melibatkan makna Sudah, Bu. Nah, atau oke. aturan dalam Ini proses Bapak Ibu pembelajaran sebenarnya kalau tetapi Bapak Ibu mau sepenuhnya berpusat kita kepada lihat ya, peserta ini didik. Sampai contoh akhirnya saya tersadar pembelajaran yang setelah mengikuti menggunakan pelatihan pembelajaran kita lihat berdiferensiasi sekilas. yang dilakukan oleh SMA PKP Jakarta Islamic School. Maka proses pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. PKP merupakan sekolah yang pembelajaran. Mari kita mengawali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian nanti doa belajar, dilanjut dengan murajaah surah Ad-Duha. Dipimpin sama ketua kelasnya, Samuel. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di Wahalukum jami'an. Alhamdulillah bikhair bisiha wal afiyah. Keberagaman peserta didik tentunya ditemukan di sekolah SMA PKP Jakarta Islamic School. Maka untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, saya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik melalui asesmen awal pembelajaran kepada peserta didik. Pelajar Pancasila. Ya, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat semua. Poya-poya itu juga, oke. Jadi, malam nyebar sambil minum, waduh, pikirnya. Oh, ini masih proses ya? Oh ya, terlalu bukan duit. Nah, yang susah berarti di sini ya. Yang terlalu sukses, langsung Allah. Maka, ya, kata dari contoh-contoh perilaku berkaitan dengan akhlak mazmumah. Sudah ya? Nah, jadi konsepnya bahwa akhlak itu adalah sebuah proses moral yang bisa dilakukan oleh sebuah proses dari beribadah. Itu kalau akhlak, ya. Jadi mustahil orang yang sholatnya benar tiba-tiba baru keluar dari tangga turun kemudian keluar kata-kata kasar. Berdasarkan asesmen di awal pembelajaran, saya mengelompokkan peserta didik ke dalam 3 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu dengan bahan bantuan media video yang di-share ke dalam WA grup kelas. Kemudian yang kedua kelompok auditori, yakni mendengarkan materi secara langsung dari guru. Yang ketiga adalah kelompok kinestetik, praktikum, yakni mencontohkan perilaku akhlak mazmumah. Ketiganya mendapatkan pendampingan dengan porsi yang sama secara kuantitas serta mendapatkan lembar kerja yang sama. Praktik baik ini mengangkat tema menjalani hidup penuh dengan manfaat dengan menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur pada tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran berbasis produk, peserta didik mampu membuat quotes tentang menghindari hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa berkelompok berdasarkan gaya belajar kalian yang tentunya sudah ditentukan, ya. Refleksi terlebih dahulu kepada peserta didik sebagai diagnostik.
Iya, Bapak Ibu, itu sekilas tadi video tentang DBL. Jadi sebenarnya di modul ini kalau Bapak Ibu ingin buka itu sudah diberikan banyak contoh ya, baik itu videonya atau contoh cara membuat modulnya dengan menggunakan pendekatan DBL tadi. Nah, kalau Bapak Ibu tadi lihat pada pendekatan DBL itu bagaimana guru sebelum mengajar melakukan asesmen terlebih dahulu untuk melihat. Tadi seperti yang saya katakan, DBL itu melihat minat, gaya belajar dari peserta didik. Kalau kita lihat dari contoh video tadi, bagaimana guru eh, membagi ya, setelah melakukan asesmen, melihat dari gaya belajar itu kan dibagi dalam beberapa kelompok. Ada yang auditory, kemudian ada yang kinestetik, gaya belajarnya dibagi ada 3 kelompok tadi. Nah itu kan berdasarkan dari asesmennya. Jadi DBL itu diferensiasi dilihat dari minat dan juga gaya belajar siswa. Mungkin Bapak Ibu bisa tergambar kalau dari video tadi bagaimana cara langkah pembelajarannya kalau menggunakan eh, pendekatan dari DBL ini. Oke, nanti di sini juga ada bagaimana. Ada juga yang menerapkan pembelajaran diferensiasi produk seperti video pada link ini. Nanti bisa juga dilihat contohnya. Kemudian ada juga yang mengelompokkan dia diferensiasinya ini yang tadi itu videonya berdasarkan proses dengan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Nanti ada yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan produk. Nanti bisa dilihat juga contoh videonya Bapak Ibu. Dan juga ada menerapkan dengan materi. Jadi nanti terbagi-bagi mau digunakan yang mana, yang apa model DBL-nya itu. Jadi komponen dari DBL itu ada isi proses produk dan lingkungan belajar. Nanti ini lebih detailnya bisa juga didapatkan di dalam modul. Intinya jika Bapak Ibu ingin melakukan pendekatan ini, maka hal yang pertama sekali itu Bapak Ibu harus melakukan asesmen. Ingin melihat apa? Melihat dari minatnya kah? Melihat dari gaya belajar kah? Dari belajar kah? Nah, nanti bisa dilihat dari situ. Kalau kita menggunakan pembelajaran DBL ini, Bapak Ibu. Baik, setelah ke DBL, ada topik selanjutnya. Ini masuk ke, bentar dulu. Ada masuk ke TIPEK. Kita lihat. Nah, masuk ke TIPEK, saya bagikan. Ya, TIPEK ini merupakan panjangan dari TIPEK adalah Technological Pedagogical Content Knowledge, yaitu adalah kerangka kerja yang menggabungkan 3 jenis. Yang pertama itu ada pengetahuan, ada teknologi ya, Bapak Ibu, ada teknologikal. Teknologikal itu adalah teknologi. Jadi di sini kalau kita ingin menggunakan pendekatan TIPEK ini, kita harus punya kemampuan untuk menggunakan alat dan media digital yang bersifat teknologi. Jadi T-nya itu adalah teknologikal, berarti guru harus punya kemampuan ini untuk menggunakan alat dan media digital. Kemudian pedagogikal itu pedagogik, artinya strategi, metode, model pembelajaran yang efektif yang digunakan. Kemudian content knowledge, kayak konten itu konten berisi tentang pengetahuan mendalam tentang materi pembelajaran. Jika kita menggunakan model pendekatan ini dalam pembelajaran TIPEK, maka kita menggabungkan ketiga hal ini ya, penggunaan teknologi, kemudian strategi model pembelajaran, kemudian ditambah pengetahuan yang mendalam tentang materi pembelajaran tersebut. Nah, kalau kita lihat, oke, saya bagikan yang ini. Nah, ini dia.
Jadi kalau Bapak Ibu memilih pendekatan ini harus bisa menggabungkan tiga hal tadi. Cakap, punya kemampuan untuk menggunakan teknologi, kemudian juga materinya juga harus menguasai secara mendalam, kemudian juga di pedagogiknya itu model pembelajaran, pendekatan, strategi yang digunakan. Jadi memadukan ketiganya. Sekarang coba kita lihat eh, seperti apa penggunaan pendekatan TIPEK ini dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengakses juga di sini. Praktik penerapan TIPEK dalam pembelajaran PAI. Jadi sudah banyak sekali juga dalam mata pelajaran PAI yang menggunakan pendekatan TIPEK ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau ingin melihat bisa diakses dari video YouTube sudah ada link di sini. Nah, kemudian ini juga bisa menjadi contoh. Mana tahu nanti Bapak Ibu dalam modul untuk UKIN dan juga untuk video praktek pengajarannya menggunakan eh, pendekatan ini. Jadi bisa dilihat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mau pilih PBL, PJBL, DBL, TIPEK, semua langkah-langkah dari masing-masing pendekatan itu harus terlihat di video pembelajaran ketika kita mengajar. Jangan nanti menyebutnya itu TIPEK, tapi langkah-langkah atau komponen-komponen utama di dalam TIPEK itu tidak terlihat. Oke, nanti bisa Bapak Ibu akses sendiri ya, bisa ambil dari sini ada linknya. Contoh guru atau guru yang menggunakan TIPEK ini dalam pembelajaran PAI. Nah, kemudian kita lihat ketika kita mengajar berarti sintak atau langkah-langkahnya itu kan harus terlihat dalam dalam pembelajarannya. Jadi komponen utama dari TIPEK itu yang pertama ada konten, dan tadi saya katakan konten itu pengetahuan tentang materi pembelajaran secara mendalam. Artinya mengetahui materi dalam kegiatan pembelajaran yang hendak dipelajari. Ya tentu saja materi tersebut kan sudah ada Bapak Ibu di kurikulum, sudah ada di kurikulum, jadi tinggal kita mengambil saja. Jadi pada komponen ini setiap tingkatan memiliki perbedaan baik di setiap jenjang. Kalau Bapak Ibu mengajar misalnya jadi guru PAI di SD, di SMP atau di SMA, maka materi yang diajarkan itu pasti berbeda-beda. Jangan pun beda jenjang ya, untuk beda saja kelasnya saja juga materi sudah berbeda. Kalau konten dan materinya itu memang sudah ada tersedia, sudah ada di kurikulum. Oke, kemudian ada pedagogiknya. Pedagogik knowledge-nya itu apa? Yang menjelaskan secara tujuan secara umum dalam pengetahuan kegiatan pembelajaran itu keahlian seorang guru, seorang pendidik atau seorang guru, bagaimana dia dapat mengelola kelas, bagaimana dia dapat memilih strategi, pendekatan, metode, model yang sesuai, yang cocok, yang digunakan dalam aktivitas mengajar Bapak Ibu. Jadi tadi kalau materinya, konten knowledge-nya itu sudah ada di kurikulum, pedagogiknya itu isinya adalah strategi, pendekatan, model, metode, dan itu kembali lagi ke kemampuan kita sebagai guru itu bisa nggak kita memilih pendekatan mana yang mau kita gunakan, strategi mana yang kita gunakan, model metode mana yang cocok kita gunakan dalam aktivitas mengajar kita. Nah, ini juga harus kita punya kemampuan pedagogik knowledge ini. Karena guru tidak hanya mengajar, misalnya materinya apa sudah ada. Dia hanya menggunakan metode ceramah saja. Berarti sebenarnya dia itu punya kemampuan tidak untuk memilih pendekatan model atau strategi atau metode yang cocok untuk mengajar materi itu. Apakah setiap pertemuan dia pakai metode ceramah seperti itu, apa masih relevan untuk dia gunakan? Tentu tidak. Nah, karena tadi itulah guru harus mempunyai kemampuan pedagogi knowledge untuk memilih metode, model, pendekatan, strategi yang cocok dalam aktivitas belajarnya, mengajarnya. Oke, kemudian tadi selain punya kemampuan dalam pedagogic knowledge, kemudian teknologi knowledge, punya kemampuan menggunakan media teknologi
yang bersifat digital. Karena apa? Pengetahuan mengenai berbagai teknologi dimulai dari bagian yang mudah saja, yang terendah misalnya. Atau misalnya yang terbaru, yang sekarang digunakan itu apa? Yang berbentuk digital, yang bisa membantu kita dalam membantu kita dalam proses pembelajaran. Misalnya memahami penggunaan komputer seperti itu laptop, kemudian dan juga aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam aktivitas mengajar. Misalnya kalau Bapak Ibu punya laboratorium atau ruang komputer di sekolah itu kan bersifat teknologi ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ketersediaan laboratorium virtual atau internet atau ada jejaring internet yang lancar seperti itu di sekolah, bisa kita operasikan, bisa kita gunakan untuk mendukung kita dalam mengajar. Jadi kadang-kadang apa kita punya tadi pedagogiknya, tapi kita mungkin kurang di teknologi penggunaan teknologinya. Jadi kalau TIPEK itu dia harus menggabungkan tiga-tiganya kemampuan Bapak Ibu. Selain tadi bisa mengajar dengan baik karena memilih metode model yang tepat, juga harus menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya yang mudah saja, kita ingin membuat atau kita ingin menyajikan materi dalam bentuk misalnya presentasi seperti itu, membuat PPT menggunakan aplikasi Canva dan sejenisnya itu kan yang sekarang banyak digunakan ya. Kalau Canva itu mudah seperti itu, bisa digunakan. Nah, itu masuk ke dalam teknologi juga. Misalnya atau mengenal software-software atau aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mendukung dalam aktivitas mengajar. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan TIPEK ini, maka teknologi ini wajib masuk. Jadi, jangan hanya di pedagogik dan kontennya saja, tapi teknologinya tidak ada. Maka ini tidak mencerminkan dari pendekatan dari TIPEK itu sendiri, Bapak Ibu. Ya, nah ini dia. Kalau kita pilih TIPEK ini sebagai pendekatan pembelajaran kita, maka kita harus bisa mengintegrasikan teknologi knowledge di dalam pembelajaran kita. Jangan nanti menggunakan TIPEK, tapi waktu saat kita mengajar, kita tidak ada unsur teknologinya di dalam aktivitas mengajar itu. Yang terakhir itu ada pedagogi content knowledge mengenai kegiatan pembelajaran yang mengantarkan materi pembelajaran terdapat di kurikulum. Jadi ini proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari, serta sistem penilaian peserta didik dalam belajar. Jadi diharapkan apa? Ketika kita memilih model strategi pendekatan yang tepat, model dan strategi pendekatan itu bisa mengantarkan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, misalnya kita materinya apa yang kita harapkan apa dari peserta didik setelah mempelajari materi itu. Jadi model pembelajaran sebenarnya membantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini pada pedagogi pedagogi content knowledge Bapak Ibu. Nah, ini unsur-unsur yang harus ada ketika Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan TIPEK ini. Nah, di sini juga Bapak Ibu, kalau nanti ingin bagaimana caranya menyusun pembelajaran dengan menggunakan pendekatan TIPEK ini. Bapak Ibu, eh, Bapak Ibu, ini nanti bisa Bapak Ibu akses untuk melihat. Kalau nanti di UKIN, nah seperti saya katakan tadi, kalau di UKIN nanti saya mau pilih TIPEK, silahkan kalau mau pilih TIPEK. Bapak Ibu bisa menonton video ini, bagaimana menerapkan TIPEK ini dalam pembelajaran PAI ya. Nanti kalau kita putar ini terlalu lama, jadi nanti bisa diakses sendiri Bapak Ibu sambil dibaca-baca, dilihat lagi. Nah, di pendekatan ini tentu langkah-langkah pembelajarannya tentu harus tadi mengandung tiga unsur tadi. Adanya teknologika, ada teknologi, menggunakan teknologi, kemudian yang diintegrasikan dengan model pembelajaran, yaitu di pedagogiknya itu dan kemudian ada kontennya. Kontennya materi apa. Nah, kalau di pedagogik itu tadi saya bilang ranahnya bagaimana Bapak Ibu memilih strategi, model pendekatan yang sesuai
Mengintegrasikan ke dalamnya itu teknologinya, kemudian diintegrasikan ke dalam materinya secara bersamaan. Kalau misalnya strateginya udah oke, kemudian kontennya sudah oke, materinya sudah oke, teknologinya yang belum dapat, maka T T-pack-nya itu belum dapat ya, T-nya belum dapat, mungkin pack-nya udah dapat, tapi T teknologinya belum dapat. Jadi kalau ingin memilih metode apa model pendekatan ini, maka Bapak Ibu harus bisa mengintegrasikan tiga unsur tadi. Nah, kalau di sini sudah ada langkah-langkahnya, dilihat dulu yang pertama identifikasi kompetensi pembelajaran. Nah, kemudian pemilihan teknologi yang relevan. Nah, mana yang cocok kita gunakan teknologinya? Itu untuk memperkuat proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi teknologi itu alat bantu digital bisa bentuk apa saja Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi. Misalnya PowerPoint, PowerPoint interaktif. Nah, PowerPoint itu bisa silahkan Bapak Ibu buat selama ini mungkin yang banyak Bapak Ibu gunakan ya, menggunakan Canva. Silahkan di Canva itu bisa buat PowerPoint, bisa buat infografis, bisa buat flyer dengan macam-macam. Nah, itu sudah masuk ke dalam unsur teknologikalnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Atau bisa juga ini dikatakan simulasi animasi, misalnya pakai CapCut. Nah, CapCut bisa juga, Bapak Ibu, untuk mengedit-edit video di CapCut. Atau misalnya kita menggunakan platform pembelajaran, boleh Google, kan ada Google Classroom, bisa pakai Google Classroom. Bisa pakai Moodle, bisa Edmodo, mana yang biasa digunakan. Sedangkan biasanya kita buat evaluasi interaktif seperti pertanyaan-pertanyaan, memberikan latihan-latihan itu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang selama ini Bapak Ibu pasti sering menggunakan untuk latihan-latihan siswa seperti Quizzes, Kahoot, Mentimeter ini sering digunakan oleh Bapak Ibu di sekolah. Nah, ini kita udah menggunakan teknologi. Jadi teknologi itu dipilih mana yang Bapak Ibu kuasai dan juga mudah Bapak Ibu pelajari. Ini yang minimalnya ya, minimalnya Canva tadi, kemudian untuk buat PPT bisa di Canva, infografis, untuk animasi video bisa edit-edit di CapCut. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang familiar di kita yang sering digunakan. Nah, kalau platform pembelajaran Google pasti yang sering. Google itu kan menyediakan banyak aplikasi. Ya, ada Classroom, buat kelas-kelas di sana untuk belajar Moodle dan Edmodo. Saya nggak tahu ini apakah Moodle. Saya yakin kalau Google Classroom itu banyak digunakan, terutama kemarin di masa pembelajaran online, Bapak Ibu. Waktu COVID kan kita belajar daring, ini banyak menggunakan Google Classroom dan juga aplikasi untuk berbasis evaluasi. Ya, berbasis evaluasi ini banyak digunakan Quizy, Kahoot, dan Mentimeter. Silahkan kalau Bapak Ibu menggunakan yang lain juga bisa kalau Bapak Ibu menguasai aplikasi yang lain. Jadi pada tahap ini guru mengajar dengan mengkombinasikan aspek konten, pedagogik, dan teknologinya. Oke, nanti seperti saya katakan tadi, silakan bisa dilihat video pembelajarannya seperti apa, mengintegrasikan tiga hal tadi dalam TIPEK. Sedangkan modul ajar atau rancangan pembelajarannya ini sudah juga diberikan Bapak Ibu. Contoh pembelajaran dengan pendekatan TIPEK. Di sini ada tema meneladani akhlak Rasulullah, kelas 7. Nah, udah ada materinya, kemudian model pembelajaran di sini adalah yang dipilih project based learning. Hanya saja diintegrasikan dengan teknologi yang digunakan, ya blended learning. Jadi project based learning ditambah dengan TIPEK ada teknologi technological content-nya, ya teknologi knowledge-nya yaitu mana menggunakan YouTube, ada Canva, Google Classroom, Padlet, dan juga Kahoot. Nah, ini dia yang menggabungkan itu tadi menggabungkan teknologinya. Sedangkan di model atau strategi metodenya project based learning di sini. Nah, di sini bisa kita lihat identifikasi kompetensi pembelajaran. Jadi kalau kita ingin memilih TIPEK, desain pembelajarannya atau langkah-langkah pembelajaran contoh pembelajarannya bisa dilihat contoh seperti ini. Jadi mengidentifikasi kompetensi pembelajaran,
Kemudian ada kompetensi dasar, menjelaskan makna dan contoh perilaku, ya. Tadi kan akhlak terpuji ada sidik, amanah, tablik, dan fatana. Kemudian konstekstual. Nah, kemudian di sini yang kedua ada pemilihan teknologi yang relevan. Digunakanlah YouTube untuk melihat tadi kisah-kisah keterangan Rasulullah yang berkaitan dengan akhlak terpuji, sidik, amanah tadi. Kemudian Canva, fungsi Canva apa? Untuk membuat infografis atau membuat PPT yang berhubungan dengan materi tadi. Kemudian Google Classroom bisa untuk Bapak Ibu gunakan untuk mengelola kelas atau diskusi, ya, diskusi di Google Classroom. Dan Padlet. Padlet di sini bisa digunakan Padlet Bapak Ibu kalau mahasiswa ingin mengungkapkan pengalaman, memberikan pendapat, bisa digunakan Padlet. Dan ini bersifat online, ya. Kemudian ini semua online. Nah, ini menggunakan jejaring internet. Kahoot juga bisa untuk kuis. Nah, jadi supaya tidak hanya kuis ditanyakan secara manual, bisa digunakan Kahoot supaya lebih interaktif dan juga lebih menarik. Jadi kelima hal ini sudah menggunakan teknologi yang relevan dengan materi tadi. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan yang lain boleh, kan tergantung materi. Kalau materi yang lain ada teknologi lain yang relevan dengan materi yang kita pilih ya silahkan. Tapi minimal YouTube, Canva, Google itu kan pasti kita gunakan untuk kita gunakan dalam pemilihan teknologi pada materi yang relevan. Baru nanti masuk kepada aktivitas belajar interaktif. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ada pendahuluan tentunya apa yang dilakukan oleh guru. Nah, ini adalah isi dari pembelajaran yang menggunakan TIPEK, Bapak Ibu. Nah, ini udah rancangannya untuk modul ajar ya pada materi tadi. Nanti Bapak Ibu, kalau nggak salah saya di sini juga ada ya, diajarkan untuk membuat modul ajar. Nah, ini kan sudah ada contohnya yang menggunakan TIPEK. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan materi Bapak Ibu pilih atau gunakan atau yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, ini untuk yang TIPEK-nya. Oke, sekarang kita lihat sedikit lagi Bapak Ibu. Ini hanya rangkumannya saja ya. Nanti kita bisa berdiskusi. Mungkin Bapak Ibu ingin menanyakan tentang persiapan pembuatan modul dan juga nanti untuk bikin. Oke, di PL sudah, di PEK. Nah, kemudian di topik selanjutnya juga Bapak Ibu di situ di dalam modul ada menjelaskan tentang deep learning. Karena sekarang deep learning ini sekarang sudah masuk ya pada pembelajaran deep learning dan juga Bapak Ibu pasti banyak mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop tentang deep learning ini. Secara umum, deep learning ini dalam pembelajaran disebut dengan pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Bukan hanya menghafal, siswa bisa memahami, menginternalisasikan, dan juga menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Nah, kita lihat unsur dalam deep learning ini ada tiga, Bapak Ibu. Ada mindful, meaningful, dan joyful learning. Jadi, mindful learning itu adalah perhatian penuh pada proses belajar, kemudian menyadari potensi diri, kemudian meaningful learning, menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah ada, kemudian fokus pada pemahaman mendalam. Kemudian joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi, meningkatkan motivasi intrinsik. Apakah sekarang sudah mulai deep learning Bapak Ibu di sekolah? Atau masih tahap transisi? Apakah Bapak Ibu sudah deep learning di sekolah, Bapak Ibu? Pak Ibu bisa dengar suara saya? Boleh dibuka mic? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Belum ya? Ya, jadi deep learning ini kan masih lagi disosialisasikan. Kita juga di sekolah-sekolah juga
diberikan workshop dan pelatihan tentang pengetahuan deep learning ini dalam pendidikan. Karena dari yang sebelumnya kurikulum Merdeka saja kita baru full ke kurikulum Merdeka dan sekarang sudah masuk ke deep learning dalam pendidikan. Karena di apa ya di dalam deep learning itu ada C8 ya, 8 unsur kalau nggak salah saya. Nah, nanti perlahan-lahan juga akan masuk ke dalam deep learning. Jadi, deep learning ini adalah melihat pembelajaran secara mendalam, kemudian bermakna dan menyenangkan. Tapi ini masuk ke dalam pendekatan pembelajaran. Tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sudah mulai memilih ini dalam pembelajaran menggunakan pendekatan deep learning. Ada yang sudah menggunakan? Bapak Ibu ada yang sudah menggunakan di pendekatan deep learning dalam pembelajaran? Ada? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Ya, ini masih masa transisi lah. Kita masih saling mempelajari untuk menggunakan pendekatan ini karena ini hal yang kalau dibilang baru ya termasuk baru juga, tapi masih dalam proses sosialisasi. Oke, deep learning. Kemudian di dalam modul itu juga ada topik tentang pendidikan inklusi dan komitmen keadilan. Ya, di sini pendidikan inklusi adalah komitmen terhadap pendidikan yang adil dan setara, menghargai keberagaman termasuk anak berkebutuhan khusus ya. Tujuannya adalah memberikan kesempatan belajar yang sama dalam lingkungan non-diskriminatif untuk anak kebutuhan khusus. Di sini ada komponen utamanya peserta didik. Ya, peserta didiknya bisa peserta didik biasa pasti kita di sekolah. Mungkin nanti ada juga di dalam kelas itu bukan hanya siswa biasa, tapi juga ada nanti anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada identifikasi dan asesmen, kemudian ada kurikulum fleksibel dan adaptif, ada metode pembelajaran yang variatif, kemudian sumber daya dan juga dukungan, kemudian juga evaluasi dan refleksi berkelanjutan. Nah, itu dia yang ada pada tadi pendidikan inklusi. Jadi, kenapa ada pendidikan inklusi? Karena nanti di dalam sekolah mungkin kita mengajar siswanya, ada yang beberapa siswa mungkin kita dapati dalam kelas itu tidak siswa biasa, tapi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini maka diperlukan komponen yang tadi saya sebutkan, identifikasi dan asesmen, kemudian kurikulum yang fleksibel, kemudian metode pembelajarannya juga, sumber dayanya juga, dan juga evaluasinya. Nah, yang terakhir, di sini topik di dalam modul pedagogik itu menjelaskan guru profesional di era digital dan AI. Kenapa disebutkan di sini guru di era digital adalah pendidik profesional yang membimbing, menilai, mengevaluasi peserta didik secara holistik. Mereka harus memiliki keterampilan teknologi, inovasi, kemudian dan fleksibilitas dan kemampuan menggunakan data. Di sini kenapa di masa sekarang ini apa teknologi digital itu, transformasi digital itu kan terus berubah. Kalau sekarang ini eranya AI, di era digital ini AI, apapun AI. AI dapat mempersonalisasikan pembelajaran, dapat memberikan umpan balik cepat, namun harus dengan pertimbangan dan etika. Artinya bahwa sekarang eranya AI, kita banyak menggunakan aplikasi-aplikasi AI yang bisa membantu kita dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu. Misalnya apa? Menggunakan sarana-sarana AI apa? Ada ChatGPT, Gemini AI, ChatGPT, kemudian ada Gamma, aplikasinya dan itu banyak sekali sarana-sarana aplikasi AI yang bisa kita gunakan untuk dalam proses pembelajaran. Dan itu bisa mempercepat kita dalam proses pembelajaran, misalnya membuat materi dan sebagainya, atau alat bantu kita lah dalam belajar. Hanya saja penggunaan AI itu harus dengan mempertimbangkan etika. Artinya apa? Walaupun bisa kita menggunakan AI, tapi harus eh, dengan etika-etika ya etika-etika artinya apa kan ada di sana bisa copy paste terdetek bahwa plagiasi dan sebagainya itu kan bisa terbaca artinya apa walaupun kita ambil dari AI itu bisa dilihat hasil dari aplikasi itu mesin atau orang yang yang membuat misalnya satu tulisan itu
Nah, itu yang disebut dengan mempertimbangkan dengan etika. Tapi AI itu bisa membantu kita dalam pembelajaran. Bisa kita gunakan dalam pembelajaran asal kita menggunakannya dengan cermat. Cermat dan tepat dan mempertimbangkan etika. Kemudian tantangannya apa? Ketimpangan akses teknologi, kurangnya pelatihan guru, dan resistensi terhadap perubahan adalah hambatan utama. Transformasi digital ini sangat cepat, Bapak Ibu. Jadi kita ini ketimpangan akses teknologi itu apa? Misalnya kita kalau kita dapat sekolahnya atau di tempat-tempat yang akses jaringan internet itu mudah, mungkin kita akan mudah untuk mengakses yang memerlukan jaringan internet, akan cepat. Nah, jangan pun ada komputer misalnya, ada lab komputer seperti itu, jaringan aja tidak ada. Nah, ini yang disebut dengan ketimpangan akses teknologi. Karena apa? Mungkin letak sekolah kita itu yang agak jauh, yang jaringan internetnya itu masih susah atau masih belum ada seperti itu. Jadi atau fasilitas-fasilitas teknologi itu masih kurang. Kemudian kurangnya pelatihan guru. Jadi ada akses, misalnya ada media, ada akses, ada alat-alatnya itu ada. Tapi guru tidak tahu cara menggunakannya. Kurangnya informasi atau pengetahuan bagaimana cara menggunakan AI yang tepat, yang bijak dalam mengoperasikan AI yang benar itu seperti apa. Ini cara pakai ChatGPT gimana? Cara pakai Gemini AI gimana? Kalau saya mau buat PPT PowerPoint sekarang bisa tidak manual lagi, bisa menggunakan AI. Tapi bagaimana cara saya mengoperasikan si AI itu? Saya berikan dia perintah untuk membuat slide saya itu supaya dengan bagus seperti itu. Nah, itu juga kita harus punya pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kan bisa didapat dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada guru, bagaimana cara memanfaatkan media digital ini atau AI yang ada pada sekarang ini digunakan dalam proses pembelajaran secara bijak dan tepat. Nah, ini juga tantangan karena apa? Selain akses internet, tadi juga dibutuhkan pelatihan untuk menggunakan teknologi itu sendiri. Nah, misalnya hal paling kecil saja, penggunaan Zoom, penggunaan Google Meet, itu sudah termasuk ke dalam penggunaan teknologi, Bapak Ibu. Kadang-kadang nggak tahu di mana ini saya harus menggunakan Zoom, di mana saya harus bergabung Zoom, bagaimana saya harus membagikan misalnya slide, bagaimana saya harus merekam, atau bagaimana saya harus memanage siswa saya di Google Classroom, memberikan tugas, memberikan di sana soal-soal di Google Classroom. Nah, ini termasuk juga tadi kepada kemampuan Bapak Ibu. Nah, kemampuan itu bisa didapat dari pelatihan, workshop, dan bisa diikuti di mana saja. Sebenarnya itu tidak harus dilakukan oleh sekolah, tapi bisa juga kita cari yang bersifat pribadi gitu di luar untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ini untuk mengupgrade kemampuan kita dalam menggunakan teknologi. Kemudian di sini disebutkan bahwa guru merupakan agen perubahan. Guru perlu menjadi agen perubahan proaktif, memanfaatkan AI secara bijak sambil mempertahankan nilai moral. Oke, AI ini di transformasi digital ini memberikan sangat banyak kemudahan dengan AI ini. Tapi bagaimana cara memanfaatkan AI ini secara bijak sambil mempertahankan nilai moral? Mana tadi? Maka di garis bawahi tadi, mempertimbangkan etika, mempertimbangkan nilai moral, menggunakan dengan bijak itulah yang harus kita ingat. Nah, seperti saya katakan tadi, AI itu membantu kita, tapi bukan berarti kita misalnya mengerjakan sesuatu menggunakan AI, tapi bukan berarti kita misalnya mengambil 100% yang diberikan oleh AI. AI itu adalah membuka pandangan kita terhadap misalnya satu materi yang kita inginkan, kita butuhkan. Itu supaya kita mempunyai pandangan yang lain, tapi bukan berarti kita mengambil 100% dari situ. Itu sebagai media membantu kita untuk mencari lebih banyak informasi, Bapak Ibu. Maka di sini yang dikatakan itu bijak mempertahankan nilai moral ketika kita misalnya membuat dengan AI itu 100% AI, maka kita di sini eh, apa ya? Artinya di sini keterlibatan kita dalam membuat misalnya satu rancangan materi itu atau yang kita butuhkan sumber informasi itu
tidak ada. Nah, boleh diambil tapi sebagai sumber rujukan. Ketika menggunakan AI, kita pasti memparafrase atau memasukkan pendapat-pendapat kita atau menggabungkan dengan pendapat-pendapat yang lain. Seperti itu. Jadi, tidak 100% mengambil dari AI. Jadi, ketika kita 100% mengambil dari AI, biasanya terdetek seperti ini ya Bapak Ibu kalau kita cek antara human dan tidak. Human itu manusia nggak yang membuatnya? Karena kalau di sana misalnya kalau Bapak Ibu mencek plagiasi yang digunakan misalkan pakai Turnitin itu terlihat plagiasinya ada misalnya 70%, berarti itu ambil semua Turnitin. Artinya Bapak Ibu tidak membuat sendiri, tinggal copy paste. Nah, kalau menggunakan aplikasi di AI ini, maka akan terdetek human atau tidak. Human atau tidak, manusia atau enggak. Kalau misalnya persenannya tuh humannya cuma 10%, artinya itu adalah memang lebih banyak diambil dari AI. AI itu kan mesin, Bapak Ibu, makanya terdetek humannya cuma 10%. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mengambil dari AI, kemudian memparafrase, me, memparafrase kembali, menambahkan dengan redaksi Bapak Ibu, seperti itu pasti akan terdetek humannya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena murni dia tidak diambil 100% dari AI, karena AI ini kan mesin. Nah, jadi dianggap manusia atau enggak. Kalau enggak berarti kan mesin seperti itu. Maka di sini agen perubahan yang disebut manfaatkan AI secara bijak. Nah, kita manfaatkan itu untuk membantu kita, tapi bukan mengesampingkan nilai moral dan etika tadi, Bapak Ibu. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Karena sekarang apa membuat kita nggak pintar mendesain, tapi AI bisa buatkan. Nah, kita nggak bisa buat PowerPoint sendiri misalnya di Canva bisa buat, tapi kita nggak paham. Tapi kita suruh buat AI. Tapi AI pun untuk menggunakan, tadi saya katakan itulah ketimpangan akses teknologi, kurangnya pelatihan guru misalnya. Kita tahu aplikasi itu bisa membuat slide PowerPoint, tapi kita nggak tahu cara menggunakan AI itu, bagaimana dia bisa membuat PowerPoint misalnya, PPT untuk kita, slide untuk kita, untuk presentasi. Nah, itu juga butuh keahlian untuk mengoperasikan AI itu sendiri. Nah, bisa pakai AI kan harus pakai prompt itu, memberi kata perintah. Kalau nggak pintar membuat kata perintah, maka AI itu juga akan memberikan nanti jawaban yang eh, kadang-kadang ya tidak seperti yang kita inginkan. Karena apa? Perintah yang kita berikan juga tidak tepat. Jadi dia memberikan jawaban tidak tepat. Jadi walaupun sekalipun ada AI itu memudahkan kita, Bapak Ibu, tapi kalau kita tidak punya kemampuan mengoperasikan menggunakan aplikasi itu, maka kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Nah, itulah kenapa guru profesional di era digital dan di AI itu ya tantangan dan juga kita diharapkan bisa terus bertransformasi mengikuti transformasi digital ini, tapi satu sisi memang kita juga harus mengupgrade kapasitas diri kita, kemampuan kita dalam menggunakan bermacam aplikasi teknologi yang terus berkembang pada sekarang. Jadi, selain kita mikir ini harus mengajar bagaimana, kita juga harus kreatif menggunakan media pembelajaran terutama sekarang media pembelajaran yang bersifat digital. Kenapa Bapak Ibu nanti ini berhubungan dengan topik yang ini ya? Sebentar saya. Bentar saya. Ini yang topik. Oke. Bapak Ibu terlihat. Nah, yang tadi terakhir itu sebenarnya topik 8. Nah, penggunaan apa tadi guru profesional di era digital dan juga AI. Nah, berhubungan dengan ini nanti Bapak Ibu, karakteristik dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Gen Alpha. Nah, jadi kan Bapak Ibu ini saya nggak tahu Bapak Ibu nih generasi yang mana? Milenial, masuk milenial sepertinya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kelahiran tahun berapa? Kalau yang lahir tahun 80-an masuk ke milenial. Bapak Ibu masuk mana? Atau 90-an Ibu. 90-an. Oke, 90-an Ibu. 90-an.
90-an Ibu. Ya, kalau 90-an masuk 90-an. milenial ya Bapak Ibu. 70-an. Ya, dari 80-an itu masuk ke dalam gen milenial. Jadi peserta didik sekarang kita itu ada di Gen Z dan Gen Alpha. Artinya anak-anak yang kelahiran dari tahun 2021 hingga tahun 2020 itu sampai 2000 berapa ya? Sampai 2012 itu tuh masuk Gen Z. Anak yang lahir 2013 sampai sekarang itu masuk Gen Alpha. Jadi peserta didik kita saya rasa banyak sekarang di Gen Z, Gen Z dan Gen Alpha. Nah, bisa kita lihat di sini. Maka perlu tadi guru yang profesional di era digital dan AI. Nah, di sini nggak ada. Saya rasa nggak ada di sini yang generasi baby boomer ya. Ada yang kelahiran 60-an? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Nah, Nggak ada, Bu. nggak ada ya. Nah, jadi kalau kita lihat Gen Z dan juga Gen Alpha ini eh, dia gaya belajarnya itu bersifat visual lebih banyak dan kemudian lebih banyak berorientasi pada hal-hal yang bersifat digital, Bapak Ibu. Makanya kita nih yang generasi di bawahnya yang masuk milenial ini, generasi milenial ini memang harus mengejar itu karena mereka kan karakteristik gaya belajar mereka tuh berbeda mungkin dengan kita. Kalau dulu kita belajar di SD bisa dengan visual buku teks-teks biasa tanpa menggunakan yang bersifat digital, tapi anak sekarang itu yang Alpha dan Gen Z itu ya, mereka sudah memang visual, kemudian juga sudah bersifat digital. Tumbuh dan berkembangnya itu karena apa? Karena zamannya itu transformasi digital tadi, menjamurnya teknologi yang canggih, sehingga apa? Secara secara gaya belajarnya juga mempengaruhi. Nah, jadi mereka apa dalam penggunaan teknologi, teknologi itu lebih cepat bisanya. Kita bisa lihatlah anak-anak yang umur 3 tahun itu umur 4-5 tahun saja mereka udah bisa mengedit di CapCut itu. Nah, itu artinya apa? Jika mereka saja bisa, kita juga harus beradaptasi minimal tadi yang teknologinya yang sederhana, bukan yang sederhana lah, yang umumnya digunakan. Nah, jadi profesional di era digital dan AI itu ya berhubungan dengan Gen Z dan Gen Alpha yang menjadi peserta didik kita. Nah, ini ada di materi 7 ya, Bapak Ibu, topik 7. Nah, ini dia korelasinya. Nah, karena apa? Gen Alpha ini, Gen Z dan Gen Alpha ini nggak terlepas dia dari gadget. Pasti gadget. Kemudian kurang aktivitas, dia lebih banyak dengan gadget. Nah, penggunaan secara terus-menerus. Nah, karena anak sekarang itu anak umur 2 tahun, 3 tahun sudah pintar mengoperasikan eh, apa gadget seperti itu. Nah, bayangkan kalau nanti berapa ya 10 tahun ke depan seperti apa perkembangan teknologinya. Nah, berarti kita sebagai apalah sebagai guru memang harus upgrade terus. Mungkin kalau pensiun nanti Bapak Ibu pensiun jadi guru tuh di umur berapa itu mungkin udah gen apa gitu peserta didik kita. Nah, inilah selalu kita juga dituntut membekali diri sesuai dengan perkembangan ya Bapak Ibu dari masa ke masa untuk penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran yang kita gunakan. Karena apa? Generasi peserta didik kita ini kan bergerak terus, dia lebih maju dari kita dari segi teknologi. Sedangkan kita generasi yang baby boomer, milenial tadi begitu juga mengejar tadi, mengejar supaya bisa mengimbangi lah mengimbangi tadi penggunaan media pembelajaran dalam dalam pembelajaran yang kita gunakan, Bapak Ibu. Memang cukup sulit kita menyesuaikan teknologi ini, Bapak Ibu. Belum selesai ini satu, udah keluar yang lain yang harus kita pelajari. Itu teknologi saja, belum yang lain. Jadi ya perlahan-lahan lah Bapak Ibu mau tidak mau ya kita akan harus mengupgrade kemampuan kita dari segi teknologi juga yang untuk mendukung kita dalam aktivitas belajar. Jadi kira-kira begitulah Bapak Ibu topik-topik secara umumnya ya, karena nanti secara mendetilnya Bapak Ibu bisa baca kembali di dalam modul. Nah, saya kira Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, kita masih ada waktu.
kurang lebih 30 menit lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan sekitar pembelajaran kita atau misalnya Bapak Ibu sudah buat modul ini persiapan untuk UKIN nanti. Jadi di UKIN itu kan ada upload modul ajar atau RPP ya Bapak Ibu. Kemudian nanti dari modul ajar dan RPP itu Bapak Ibu menyiapkan untuk mengambil video pembelajaran. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya dibuka mikrofonnya. Boleh Bapak Ibu kita berdiskusi bebas ingin ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya nggak bertanya. Saya mau izin keluar dari Zoom boleh? Soalnya kan saya baru selesai pesta adik saya gitu, lagi di jalan mau pulang gitu. Oh, Boleh, Bu? ini mau izin keluar ya, bukan izin untuk bertanya ya. Iya, Ya, silakan. karena Ya, udah. Silakan, Ibu. nggak apa-apa, Bu. Udah selesai, Bu. Ya, kita ini udah masuk sesi diskusi. Ya, silakan. Ada Bapak Ibu, jangan nanti di grup saya lupa tanya itu atau nanti ada yang baru Japri tanya. Ini silahkan. Yang berkaitan dengan persiapan Bapak Ibu buat modul untuk apa UKIN. Nah, ini kan sebenarnya berkaitan ya Bapak Ibu karena nanti banyak pengalaman kami banyak seperti ini. Misalnya di modul disebutkan memilih misalnya tadi ada TIPEK, model pendekatan pembelajaran atau misalnya PBL, PJBL. Tapi waktu kita lihat video pembelajarannya, langkah-langkah PBL dan apa PBL atau PJBL yang sudah dia pilih tadi tidak terlihat di dalam video dia mengajar seperti itu. Nah, itu kadang-kadang ada. Nah, di video UKIN-nya. Ya, pastikan saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih PBL, PJBL, semua langkah-langkahnya itu terlihat dalam pembelajaran ketika pengambilan video pembelajaran untuk UKIN. Ada Bapak Ibu? Atau ini kayaknya sudah lelah ya Bapak Ibu ya? Dari Bu, iya, pagi, Bu. dari pagi mengajar sampai siang. Jam berapa baru pulang sekolah, Bapak Ibu? Jam Jam 1, 1. Bu. Jam 1, Bu. Satu Jam langsung 11. disambung dengan PPG sampai Zoom. sore ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini hanya beberapa hari saja. Dan ini kan hanya sebentar lagi hampir selesai, hampir di akhir. Ada Bapak Ibu? Atau jelas semua? Atau ada? Banyak, Bu. Ada? Ya, saya, Bu. Itu Bu, modul yang kemarin di-download ada dibaca-baca ulang? Modul yang di-download kemarin dari LMS itu ada dibaca Bapak Ibu? Mau dibahas, Bu. Atau sudah di-download, disimpan aja di laptop filenya atau di HP? Ya, kita, Bu. Cek. Bu. Ya, Ya, Bu. Saya mau nanya, Bu. ya, Assalamualaikum. bungkus niar. Ya, Bu. Ya, Bu, kan gini, untuk model pembelajaran TIPEK, Bu, kan kalau kita kan nggak, saya kan di TK ya, Bu, ya. Nggak terlalu bisa pakai yang teknologi kemana kali gitu. Jadi saya cuman mau pakai video, pakai laptop aja gitu. Apakah itu bisa dimasukkan dengan metode TIPEK? boleh Bu. Tadi kan eh, apa kan saya jelaskan. Kita kan lihat materi yang disampaikan ya. Kita harus memasukkan teknologinya. Silahkan pilih. Boleh misalnya menggunakan video dari YouTube atau misalnya dari Google atau misalnya boleh Bapak apa Ibu misalnya menyajikannya dalam bentuk PowerPoint. Kan tergantung materi, Ibu. Pakai PowerPoint itu udah masuk ke dalam teknologi juga PPT. Nah, misalnya Ibu merancangnya pakai apa? Pakai Canva, PPT-nya itu udah masuk ke dalam teknologi. Jadi tidak harus semua item. Tapi misalnya tadi kan dicontohkan ada YouTube, ada Kahoot, ada penggunaan aplikasi Squeezie, Padlet. Itu kan tawaran-tawaran yang bisa kita pilih, teknologinya yang kita gunakan dalam TIPEK. Jadi tinggal kita pilih saja kalau memang materi kita hanya menggunakan YouTube video atau kemudian kita tampilkan dalam bentuk PPT, slide, PowerPoint ya boleh silahkan itu sudah masuk ke dalam teknologi Ibu.
Oh ya, makasih ya Bu. Oke, boleh. Nanti disesuaikan aja karena kan Ibu di TK ya. TK Iya biasa Bu. anak-anak video, kalau nggak video kan pasti PowerPoint ada kan Bu digunakan atau gambar-gambar yang disajikan di PowerPoint itu kan termasuk teknologi juga Bu. Hmm. Oh iya iya. Iya Bu ya, makasih ya Bu. Ya, nanti Assalamualaikum. disesuaikan. Kalau misalnya di tingkat SD atau SMP atau SMA mengajar, ya bisa masukkan yang lain untuk kasih tuh kuis, bisa pakai Kahoot, Squeezy kan banyak Bapak Ibu udah gunakan. Itu udah masuk teknologi. Tidak harus ada 10 teknologi atau berapa tidak. Jadi disesuaikan saja dengan materi kita, kebutuhan materi kita. Oke Bu, tadi ada lagi selain Bu Gusniar yang ingin bertanya? Jadi Bapak Ibu modul yang kemarin diupload di tugas 3 berarti dijadikan juga untuk modul UKIN atau ada yang sama atau yang beda? Atau membuat yang lain Iya, untuk UKIN? saya mau bertanya Bu tentang itu Bu. Bu Devi, Beda. ya silahkan Bu Devi. Silahkan Bu. Saya bertanya Bu. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum Iya, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. kecil Bu. Iya Bu, ini masalahnya agak nggak keluar dari masalah pembahasan kita Bu. Masalah video Bu. Masalah video apa UKIN Ibu? Video, iya Bu, video UKIN. Video UKIN itu durasi minimal dan maksimalnya itu berapa ya Bu? Maksimal 20 menit, 25 menit Bu biasanya. Maksimal itu udah dikasih. Kemarin Bu Sri kasih tahu berapa menit maksimal di ini. 35. 20, Itu sama gitu Bu, SMP sama SD gitu Bu. 30 sampai Berapa? 40. 30. Iya Bu. Oh, berarti udah dikasih tambahan lagi Bapak Ibu. Harus 30 Bu Sri bilang. Boleh 25 Bu. 20 sampai 30 menit Bu. Ya, karena kalau yang dulu itu kita kasih maksimal 20 menit, Bapak Ibu. 20 maksimal 20 menit durasi videonya itu. Saya bilang tadi kan video utuh tuh kan sampai 80 menit ya, biasanya 70-80 menit kan kita tag, nanti dieditnya tuh maksimal 20 menit lah, maksimal 25-30 itu udah paling lama 30 menit. Tapi kalau waktu diedit itu semua langkah-langkah pembelajaran, semua itu harus terlihat, Bapak. Jangan waktu dipotong-potong nanti ada yang terpotong, bagian yang perlunya tidak terlihat di video itu. Makanya waktu diedit menjadi 25 menit itu dilihat lagi. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Misalnya di modul Bapak Ibu, pilihnya PBL, PJBL. Rupanya pas diedit-edit PBL atau PJBL ada langkah-langkahnya yang terpotong di situ. Nah, ada bagian yang tidak komplit. Nah, itu mempengaruhi juga Bapak Ibu. Jadi, nanti ketika diedit dari video utuh 80-70 menit itu menjadi 25 menit, itu benar-benar dilihat waktu diedit di pemotongannya itu harus benar-benar dilihat. Jangan sampai nanti yang perlu ditampilkan itu yang terpotong yang tidak ada. Karena kan penguji UKIN-nya akan menilai yang di video itu kan. Videonya tidak diupload ya, Bu? Jadi videonya itu sebentar ya, saya lupa. Dia bisa upload ke YouTube. Satu, dia bisa diupload ke YouTube. Dua, bisa di Google Drive. Dua. Dia dua, boleh diupload ke YouTube. Nanti linknya baru dimasuk di apa? Baru link di YouTube itu nanti dimasukkan. Nanti bisa juga upload di Google Drive, simpan di Google Drive, link video di Google Drive itu nanti yang dibagikan. Tapi dengan catatan tadi kalau di YouTube nanti kan biasanya kemarin ada dijelaskan ya. Biasa kalau buat video itu waktu nanti upload linknya itu ke di UKM PPG. Ini Bapak Ibu kan lagi proses didaftarkan ke UKM PPG. Nanti akan mendapatkan akun di UKM PPG untuk submit modul dua ya, modul dan video disubmit di UKM PPG itu. Tapi nanti karena ini kan masih proses didaftarkan ke sana karena belum selesai modul 3. Nah, nanti di sana itu yang diupload boleh link YouTube, boleh link Google Drive. Jadi boleh dua pilihan. Tapi dua-duanya link YouTube itu
Google tidak boleh di YouTube tidak boleh di privat, harus di public, di Google Drive juga waktu di sharing itu harus bisa dilihat semua orang, jangan di privat. Karena nanti waktu penguji UKIN-nya ingin menilai, nggak bisa dibuka linknya. Nah, intinya jangan di privat. Nah, jadi dua pilihan ya. Kalau nggak mau ke YouTube, di Google Drive boleh juga. Kalau tidak ada perubahan ya, tapi tahun lalu seperti itu. Boleh upload ke YouTube, boleh di Google Drive. Hmm. Ada lagi Bapak Gini, Ibu? Bu, Ha-ha. kan kita take-nya 70 menit ya kan, Bu? Mm-mm. Nah, itu dia memang hal yang diupload itu yang diedit menjadi 25 menit atau ada lagi nanti yang video fullnya diupload juga? Biasanya yang sudah diedit itu di-upload karena dia kan minta link link filenya ya, bukan link folder kalau di Google Drive. Tapi link utuh itu tetap Bapak Ibu harus simpan dan dua-dua harus simpan. Yang diedit itu udah di Google Drive harus simpan juga sendiri atau yang udah upload ke YouTube Google apa yang udah di apa yang sudah diedit dan tidak diedit harus disimpan filenya. Biasanya kami itu nanti di saat ujian UKIN itu, kalau link video yang tidak bisa dibuka, Bapak Ibu akan kami hubungi. Makanya nanti kalau udah masuk masa penilaian UKIN, HP harus aktif. Jadi kalau dosen atau ini ya pengujinya sedang menilai dan dia tidak bisa membuka, biasanya akan menghubungi wali kelas. Wali kelas akan menghubungi Bapak Ibu nanti. Kadang-kadang kan ada yang error, udah diupload ke YouTube, tapi error tidak bisa dibuka. Yang utuh tetap disimpan, tapi biasanya yang sudah diedit yang diupload ke YouTube atau ke Google Drive. Jelas ya Ibu? Bu, apa tadi Bu Etisyah ya? Jelas, Bu. Baik, Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu izin keluar ya, Bu. Ibu, saya Bu mau bertanya Bu. Iya Bu Anita, silakan. Begini Bu, tentang modul itu Bu, modul di modul 3 itu kan kemarin saya upload RPP untuk sekalian video UKIN, bisa Bu? Bisa, boleh. Kalau mau pakai modul yang sama silahkan, mau buat yang lain juga silahkan. Karena saya cari modulnya itu sesuai sama itu Bu, yang ada TPACK-nya gitu Bu. Ya, boleh. Jadi diberikan pilihan Bapak Ibu. Kalau mau upload modul tugas 3 itu sama nanti untuk UKIN silahkan. Kalau tidak juga mau buat yang lain juga silahkan. Nah, Berarti nanti kalau misalnya disuruh upload lagi, ya. itu lagi Bu. Nanti kalau nggak salah saya yang modul untuk UKIN itu di upload di UKMPPG itu Bapak Ibu. Oh iya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya. Kalau ini kan di LMS ya. Nanti kalau yang untuk UP dan UKIN itu di UKMPPG. Iya Bu. Nanti dikasih ini lagi akun yang lain untuk UKMPPG. Setelah didaftarkan nanti Bu Sri akan umumkan biasa. Ini dari proses pendaftaran ya, karena masih ada yang belum upload modul 3. Tugas di modul 3. Siapa ini Bu? Dewi Sulastri? Silakan Ibu. Iya Bu, izin nanya ini Bu. Iya silakan Ibu. Jadi kan kemarin karena untuk modul 3 ini kan sama tanya-tanya pengalaman ke kawan yang sebelumnya sudah PPG, mereka menyarankan kan untuk PBL gitu ya Bu. Cuman saya kurang paham nih tentang PBL. Terus setelah saya perhatikan modul saya lebih nyambung ke TPACK atau TIPEK tadi. Silahkan Ibu. Jadi kan jadi ya tadi saya bilang seperti itu. Bapak Ibu silahkan menentukan. Saya materi apa yang dipilih. Oh ini cocoknya ke TPACK. Silahkan pakai itu. Nah kemudian lihat juga yang mana Bapak Ibu kuasai. Lebih pendekatan mana yang Bapak Ibu kuasai? PBL, PJBL, TPACK yang mana? DBL atau kalau Diplomi? tentang PBL ini Bu, kan dia sintaknya itu yang pertama orientasi peserta didik pada masalah ya. Jadi Masalah kita ya. awalnya kita berikan masalah dulu siswanya. Ya. Yang kedua kita mengorganisasikan peserta didik untuk belajar seperti Ya. itu.
apakah kita memberikan masalah dulu baru kita menjelaskan materi kepada anak-anak atau bagaimana? Kalau dilihat dari sintaknya masalah ya. Dimulai Iya, dari dari masalah sintaknya kan? masalah dulu. Iya, Jadi dari saya masalah dulu. bingungnya di situ. Anak-anak Iya. dikasih masalah dulu sebelum tahu materi, begitu maksud saya, Bu. Jadi masalahnya sekarang masalahnya di ibu. Ah, Ya, Iya, jadi makanya saya ya kurang kurang paham tentang ya, PBL. kurang memahami langkah-langkahnya. Jadi nanti Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, kuncinya pilih pendekatan dan pembelajaran yang Bapak Ibu kuasai untuk video UKIN dan juga untuk modul ajar. Makanya saya bilang tadi sebenarnya di bahan yang kita download itu semua di situ itu sudah ada contoh-contoh videonya bagaimana kita harus mengajar dengan PBL, PJBL, dan bagaimana cara kita membuat modulnya dengan PBL, PJBL, TIPEK itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa menonton kembali bagaimana di situ disajikan langkah-langkah pembelajarannya dan penggunaannya dalam pembelajaran. Ya, Bu, ya Ibu, modulnya sudah di-download kan, Bu? Sudah, Bu. Jadi kemarin saya buat kan itu PBL gitu. Tapi di dalamnya juga banyak pakai teknologi juga. Jadi sebenarnya kalau setelah mendengar penjelasan dari Ibu kan lebih nyambung ke TIPEK gitu daripada PBL karena saya khawatir juga sayanya di masalah ini saya bingungnya masalahnya dulu kita kasih ke siswa baru kita jelaskan materi atau bagaimana itu ya Bu di dalam proses pembelajarannya. Iya. Jadi kan Bu, Ibu kemarin untuk modul tugas 3 itu pakai yang itu, yang PBL Iya, tugasnya. saya pakai PBL karena kan saran kemarin dari kawan-kawan yang sudah PPG Yang kata mereka lebih dianjurkan dengan PBL begitu. hmm. Tapi nggak ada juga anjuran harus PBL sebenarnya. Karena Tidak dengar ada. cerita dari kawan. Iya, Bapak Ibu boleh memilih PBL, PJBL, saya bilang TIPEK tadi, tahu sesuai dengan materi yang dipilih, kemudian juga sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu menguasai itu, supaya lebih mengalir kan dalam mengajarnya juga Iya. kan. Seperti itu. Nanti boleh Ibu, kalau dirasa memang mau ke TIPEK, nanti tinggal Ibu buat lagi modul yang, atau modul ke yang UKIN itu dengan TIPEK nanti. Bisa seperti itu. Berarti kalau ada perubahan di modul antara tugas akhir kemarin sama yang berbeda itu nggak masalah kan, Bu? Nggak apa-apa, karena dia boleh pilihan, boleh menggunakan modul yang sama, boleh membuat modul yang lain, Bu. Karena nanti kan yang untuk UKIN itu diupload di UKMPPG, nggak di LMS lagi. Beda tempat Oh, uploadnya. Tempat iya, kita iya. submit modulnya itu beda. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lihat juga wajahnya sudah lelah. Supaya bisa beristirahat juga udah dari tadi beraktivitas pagi mengajar ditambah siang sampai sore mengikuti induksi ini. Saya rasa nanti kalaupun ada bisa kita diskusikan lagi, baik Bapak Ibu bisa diskusi di grup. Eh, nanti ini Bapak Ibu absensi materi ini untuk materi ini akan saya share di grup ya Bapak Ibu. Nah, ya, untuk sementara Iya, Bu. grup induksinya saya kunci dulu chat supaya nggak tenggelam nanti kalau di share link Zoom, link absen nanti jadinya nggak tahu di mana. Jadi sayang teman-teman yang lain tanya mana linknya karena udah banyak chat ya. Nanti kita buka lagi. Jadi sebentar ini saya kunci. Nanti saya share di grup induksi ya untuk absensi hari ini. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat ya untuk beberapa hari ke depan terus sehat mengikuti induksi ini dan sampai selesai induksi dan PPG ini dan mudah-mudahan bisa lulus semua Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, kalau ada kurang dalam penyampaian mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.